Sampai 2006 ini, saudara, pengikut Adam atau pengikut Kristus yang lebih dominan dan lebih menang? Pengikut Adam. Aneh. Saya sering berkata kepada beberapa orang yang hidupnya itu hanya maunya teologi, sekolah Alkitab terus saja. Saya bilang, kapan kamu melayani kalau sekolah terus? Sudahlah, nggak usah sekolah banyak-banyak. Baca buku saja. Hidup dengan Yesus cukup. Dan ayat ini saya selalu pakai untuk menularkan dosa ke seluruh dunia. Setan itu nggak perlu buka sekolah dosa. Ngerti? Tapi untuk membawa Injil ke seluruh dunia, gereja itu punya sekolah Injil. Sekolah dosa bukan cuma tidak ada, gelarnya pun tidak ada. Tapi mereka hebat dalam berdampak. Di Injil gelarnya macam-macam. Ada STH, ada MDiv, ada MA. Wah, sudah banyak-banyak pokok. Coba bayangkan. Yang enggak sekolahan saja bisa hebat menularkan dosa. Yang sekolahan kok enggak hebat-hebat. Ini yang salah ini siapa sebetulnya? Ketika saya dapat pewahyuan ini pertama kali, karena kami hidup di Papua, saya kagum dengan istri saya. Sampai hari ini dia itu nggak pernah kena malaria. Sampai saya heran, kamu tuh makannya padahal sama dengan saya. Saya sudah ratusan kali kena malaria itu. Dia satu kali pun tidak pernah. Saya sampai kagum. Nah, waktu itu, saudara, Roh Kudus memberi saya pengertian ini. Nyamuk saja ternyata lebih hebat dari Injil. Nyamuk. Hari ini saya harus dengar kabar salah seorang anak kami kan ada memberdarah di Jogja. Dan malam kemarin itu masa kritis yang hari ke-7. Saya nggak sempat telepon karena tadi pagi sudah sibuk. Lihat, demam berdarah, malaria, itu kan gara-gara nyamuk semua. Betul nggak? 2 hari lalu saya ketemu orang yang apartemennya ada di Taman Anggrek. Saya lupa tower berapa, tapi lantai 45. Wih, saya bilang tingginya. Terus jawabannya, enak, nggak ada nyamuk. Oh ya betul juga, nyamuk nggak terbang setinggi itu. Dengarkan ini baik-baik. Nyamuk itu hidupnya jauh lebih pendek dari hidup kita. Betul, ayo siapa yang belajar biologi? Nyamuk itu paling panjang umur berapa hari sih? Berapa hari cepat yang belajar itu? 3 hari lebih ya. Nyamuk oke, yang sudah belajar jawab. 3 hari itu paling panjang umur nyamuk. Seminggu lah. Nah umur kita berapa? Ayo, umur kita berapa? Wah, sudah ratusan kali dari umur nyamuk. Di dalam tubuh nyamuk ada virus. Betul nggak? Saya ingin buktikan, ingin menjelaskan. Di dalam semua pengikut Adam, tubuhnya pun ada virus dosa. Maka begitu pula dalam tubuh semua pengikut Yesus ada virus Injil. Betul ya? Untuk memudahkan ini. Ayo kita jujur sekarang. Kalau nyamuk yang hidupnya cuma maksimal 7 hari, terus dia mati. Jadi nyamuk itu nggak pernah punya pesta ulang tahun. Karena cuma 7 hari mati. Oke? Dan kalau nempel dalam tubuh orang, nggak ada loh saudara nyamuk nyedot sampai 1 jam. Dablek orang itu masa nggak gatal. Iya toh? Begitu baru nempel sedikit sudah gatal, kita gerak dia terbang kok sudah. Tapi waktu yang begitu singkat untuk dia interaksi dengan manusia, dia sudah meninggalkan virus yang begitu jahat. Dan tubuh kita yang jutaan kali lebih gede dari tubuh nyamuk bisa mati. Nah kita ini yang sudah punya grasi dari Yesus, menjadi pengikut Yesus, dan di dalam tubuh kita ada virus Injil, interaksi kita kepada orang tuh jam-jaman loh kalau ngomong, kok nggak ketularan virusnya? Ini yang salah siapa? Nangkep pengertian ini? Maka itu ketika saya kena malaria yang keberapa itu parah saudara, sampai nggak bisa bangun buka mata aja nggak bisa.
Cuma diinfus, maaf cuma bisa muntah saja. Terus dalam pikiran saya, jengkel dengan Nuh. Kenapa dia dulu masuk Bahtera bawa nyamuk? Coba dia gak bawa nyamuk, kan gak kena malaria saya ini. Nah itu pikiran logika anak-anak. Nyamuk yang cuma sekecil itu, saudara, bisa membawa dampak. Berarti dengan kata lain, ternyata powerful livingnya nyamuk lebih hebat dari powerful living kita. Loh ya atau tidak? Kalau begitu ada yang salah dalam hidup kita. Nyamuk gak sekolahan kok lebih pintar dari kita. Kita ini sekolahan. Jadi ini yang kita perlu bereskan. Betapa dahsyatnya dunia dirubah, dipulihkan, diberkati, disembuhkan. Kalau kita punya powerful living yang dahsyat. Masalahnya, kembali ke ayat 17, Tuhan menggunakan dua kata untuk satu macam kehidupan. Ayat 17 bagian terakhir ya. Maka bagian tengah. Maka lebih benar lagi, lebih hebat, berkuasa. Ternyata kita cuma hidup-hidupan. Maka itu hidup kita tidak berkuasa. Apa itu hidup-hidupan? Saudara, karena kita tidak menyerap habis seluruh kekuatan Tuhan itu dalam hidup. Kalau karena satu orang yang tidak berdaya, namanya Adam. Percayakah saudara bahwa Adam dengan kita itu sama? Sama persis, dia bisa kentut, kita pun juga. Ini pengertian yang paling gampang, sama. Mengapa kalau dia yang sama dengan kita jadi pengikut dosa, bisa punya virus dosa, dan virusnya cepat menular. Setelah kita terima grasi, bahkan kelimpahan grasi, yang terima virus Injil, terima kebebasan. Kenapa penularannya lambat? Gereja harus merubah cara hidupnya. Sekolah-sekolah teologi soal kita harus merubah caranya. Kalau tidak, kita akan kalah terus dengan dosa ini yang lebih cepat. Ayat 18-19 adalah jawaban dan kunci untuk menemukan powerful living. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula seharusnya oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi saya langsung ganti kata ini untuk mempermudahkan saudara mengerti, dan setelah itu saudara ikuti nanti setelah saya baca selesai. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu Yesus Kristus, maka semua orang menjadi orang benar. Mari kita ganti nama kita masing-masing. Jadi gini misalnya. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan Daniel Alexander, kalau saya tidak taat, maka semua orang di sekitar saya akan jatuh dalam dosa. Tetapi kalau saya bertobat, demikian pula oleh ketaatan Daniel Alexander, semua orang menjadi orang benar. Ayo kita baca kalimat terakhir dan masukkan nama kita. Siap? Satu, mulai kata demikian pula, ya, nama saudara masing-masing. Mudah-mudahan ada yang lupa namanya. 1, 2, 3. Demikian pula oleh ketaatan. No, namanya kok gak muncul. Nah, berarti takut bukan? Ini pengejutnya ini tadi. Membuat virus Injil gak berdampak di sekitar kita. Ayo, yang kuat nyebut namanya masing-masing. 1, 2, 3. Demikian pula oleh. Tepuk tangan buat Yesus. Sudah. Kalau ini kita kerjakan, dunia dipulihkan, sudah. Maka itu hidup Kristen tidak sekedar hidup, tapi kita punya kuasa yang membawa dampak di sekitar kita yang begitu dahsyatnya. Ini kerinduan Tuhan. Lalu saya coba cari dampak yang bagaimana. Ternyata saya temukan itu di Yohanes pasal 5. Mari kita buka Yohanes pasal yang kelima, ayat 21 dan 22. Dalam nama Yesus, Roh Kudus, Engkau bekerja hari ini untuk kami semua.
Sebab sama seperti Bapa,